Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira teman-teman. Ini kita akan bahas tentang akan kembalinya Rizka ke habitat aslinya di Bontang, di tempat asalnya, ya, di tempat kebersamaannya dengan Pak Ambo dan anak Pak Ambo, yaitu Mbak Fitriani dan para keluarga. Alhamdulillah di sini sudah direspon oleh PJ Gubernur Kalimantan Timur, yaitu Akmal Malik ya. Ia mengatakan pihaknya tengah mengupayakan pengembalian buaya Rizka ke kampung halaman di Kota Bontang. Hal itu disampaikan Akmal usai membuka rapat koordinasi nasional Rakornas kedua masyarakat, yaitu Sadar Wisata di Pondopo Wali Kota Bontang pada Jumat 8 Desember kemarin, teman-teman. Untuk memastikan kondisi keamanan, dia bahkan telah meninjau satu lokasi di Jalan BTBT RT 01 Kelurahan Tanjung Laut Indah yang dinilai sangat cocok untuk buaya Rizka. Tidak hanya itu, dia juga sudah koordinasi dengan BKSDA Kaltim dan telah mendapatkan persetujuan. Tadi saya sudah lihat pemilik lokasi juga berkenan. Kemudian lokasinya berada di Tanjung Laut Indah, kata Akmal. Dijelaskan untuk mengembalikan buaya Rizka ke Bontang, pihaknya harus meminta bantuan BKSDA Kaltim. Nantinya BKSDA Kaltim yang akan membimbing cara perawatan dan pengelolaan tempat penampungan atau penangkaran buaya Rizka. Di lokasi itu dibuatkan lembaga penangkaran atau tempat penampungan dulu, nanti di bawah koordinasi BKSDA karena persoalan keamanan, ujarnya. Nanti lanjut Akmal, lokasi penangkaran itu akan menjadi ikon wisata berbasis lingkungan dengan konsep on-stop tourism. Karena tidak hanya melihat buaya Rizka, tapi juga wisatawan disuguhkan dengan pemandangan indah hutan mangrove. Makanya kami dorong Bontang harus fokus pada potensi berbasis lingkungan karena di Bontang itu banyak hutan mangrove-nya, katanya teman-teman. Terkait masalah pembiayaan pembangunan, Akmal Malik mengaku akan menyiapkan dengan skema pembiayaan bersama atau inklusif, di mana leading sektornya adalah BKSDA Kaltim, teman-temanku sekalian. Untuk itu berharap masyarakat tidak lagi ribut-ribut masalah Rizka. Pemerintah akan menyiapkan lokasi yang ideal untuk memfasilitasi objek wisata berbasis lingkungan yang akan nantinya dinikmati oleh masyarakat sekitar. Jadi kita niatkan dulu, nanti Bontang atau Kaltim sudah punya objek wisata terkenal, orang tidak perlu lagi ribut masalah Rizka. Kalau kangen dengan Rizka silakan datang ke Bontang, sekalian makan gami bawis dan berkunjung ke hutan mangrove, ujar Akmal. Jadi ya teman-temanku sekalian, ini adalah cerita yang baik, pemberitaan yang baik dari PJ Gubernur Kaltim, teman-teman sekalian. Ini bukan hanya cerita, kalau udah namanya gubernur ya, turun tangan gitu, itu namanya sudah A1, teman-teman. Jadi di sini adalah kegembiraan yang luar biasa bagi Pak Ambo. Ya, alhamdulillah lah, Pak Ambo tidak usah jauh-jauh lagi ke penangkaran, tidak usah jauh-jauh lagi nanti ke Tabangjo. Ini Pak Ambo sudah bisa bernapas lega, walaupun memang kembalinya buaya Rizka itu memang seperti yang sudah kita ramalkan sebelum-sebelumnya, itu akan dibuatkan suatu tempat wisata yang nantinya menguntungkan masyarakat di Bontang. Teman-teman, ini adalah ide yang brilian dari seorang gubernur dan untuk masyarakat Bontang, khususnya Pak Ambo sendiri. Jadi buaya Rizka nantinya mungkin ini akan menjadi kebanggaan buat Bontang sendiri. Yang mudah-mudahan kita berdoa hadirnya kembalinya buaya Rizka itu bisa mengangkat perekonomian masyarakat di sana, wisata di sana, hutan mangrove di sana, dan wilayah-wilayah di sekitar situ, supaya perekonomian itu naik, teman-temanku sekalian. Dan Mas Den juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Akmal Malik ya, selaku PJ Gubernur Kalimantan yang telah ya berpartisipasi dalam
kerisauan masyarakat ya. Kemudian kemarin datang ke pendopo wali kota Bontang pada Jumat 8 Desember ya, membuat suatu hal yang positif bagi netizen ya, bagi Pak Ambo atas rindunya kita dengan buaya Rizka, teman-temanku sekalian. Jadi ini harapan yang baik, suatu doa kita yang selama ini sudah terkabulkan. Walaupun memang mungkin perlu proses dari Tabangjo ke relokasi, itu mungkin perlu beberapa waktu. Kita doakan saja Pak Ambo persiapan ya. Mungkin memang perlu dan adanya hal-hal yang baru yang gak seperti dulu, tapi ini kan lebih baik ya, lebih baik gitu. Karena memang kalau udah berurusan dengan pemerintah itu Pak, memang ada syaratan-syaratan. Yang penting Rizka bisa kembali ke Bontang, itu aja dulu. Ya, sampai sini dulu teman-teman sekalian, lanjut di part berikutnya, berita terbaru terkait buaya Rizka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira teman-teman. Ini kita akan bahas tentang akan kembalinya Rizka ke habitat aslinya di Bontang, di tempat asalnya ya, di tempat kebersamaannya dengan Pak Ambo dan anak Pak Ambo, yaitu Mbak Fitriani dan para keluarga. Alhamdulillah di sini sudah direspon oleh PJ Gubernur Kalimantan Timur, yaitu Akmal Malik ya. Ia mengatakan pihaknya tengah mengupayakan pengembalian buaya Rizka ke kampung halaman di kota Bontang. Hal itu disampaikan Akmal usai membuka rapat koordinasi nasional Rakornas kedua masyarakat, yaitu Sadar Wisata di Pondopo Wali Kota Bontang pada Jumat 8 Desember kemarin, teman-teman. Untuk memastikan kondisi keamanan, dia bahkan telah meninjau satu lokasi di Jalan BTBT RT 01 Kelurahan Tanjung Laut Indah yang dinilai sangat cocok untuk buaya Rizka. Tidak hanya itu, dia juga sudah koordinasi dengan BKSDA Kaltim dan telah mendapatkan persetujuan. Tadi saya sudah lihat pemilik lokasi juga berkenan. Kemudian lokasinya berada di Tanjung Laut Indah, kata Akmal. Dijelaskan untuk mengembalikan buaya Rizka ke Bontang, pihaknya harus meminta bantuan BKSDA Kaltim. Nantinya BKSDA Kaltim yang akan membimbing cara perawatan dan pengelolaan tempat penampungan atau penangkaran buaya Rizka. Di lokasi itu dibuatkan lembaga penangkaran atau tempat penampungan dulu, nanti di bawah koordinasi BKSDA karena persoalan keamanan, ujarnya. Nanti lanjut Akmal, lokasi penangkaran itu akan menjadi ikon wisata berbasis lingkungan dengan konsep on-stop tourism. Karena tidak hanya melihat buaya Rizka, tapi juga wisatawan disuguhkan dengan pemandangan indah hutan mangrove. Makanya kami dorong Bontang harus fokus pada potensi berbasis lingkungan karena di Bontang itu banyak hutan mangrove-nya, katanya teman-teman. Terkait masalah pembiayaan pembangunan, Akmal Malik mengaku akan menyiapkan dengan skema pembiayaan bersama atau inklusif, di mana leading sektornya adalah BKSDA Kaltim, teman-temanku sekalian. Untuk itu berharap masyarakat tidak lagi ribut-ribut masalah Rizka. Pemerintah akan menyiapkan lokasi yang ideal untuk memfasilitasi objek wisata berbasis lingkungan yang akan nantinya dinikmati oleh masyarakat sekitar. Jadi kita niatkan dulu, nanti Bontang atau Kaltim sudah punya objek wisata terkenal, orang tidak perlu lagi ribut masalah Rizka. Kalau kangen dengan Rizka silakan datang ke Bontang, sekalian makan gami bawis dan berkunjung ke hutan mangrove, ujar Akmal. Jadi ya teman-temanku sekalian, ini adalah cerita yang baik, pemberitaan yang baik dari PJ Gubernur Kaltim, teman-teman sekalian. Ini bukan hanya cerita, kalau udah namanya gubernur ya, turun tangan gitu, itu namanya sudah A1, teman-teman. Jadi di sini adalah kegembiraan yang luar biasa bagi Pak Ambo ya.
Alhamdulillah lah Pak Ambo tidak usah jauh-jauh lagi ke Penangkaran, tidak usah jauh-jauh lagi nanti ke Tabangjo. Ini Pak Ambo sudah bisa bernapas lega, walaupun memang kembalinya buaya Rizka itu memang seperti yang sudah kita ramalkan sebelum-sebelumnya, itu akan dibuatkan suatu tempat wisata yang nantinya menguntungkan masyarakat di Bontang. Teman-teman, ini adalah ide yang brilian dari seorang gubernur dan untuk masyarakat Bontang, khususnya Pak Ambo sendiri. Jadi buaya Rizka nantinya mungkin ini akan menjadi kebanggaan buat Bontang sendiri. Yang mudah-mudahan kita berdoa hadirnya kembalinya buaya Rizka itu bisa mengangkat perekonomian masyarakat di sana, wisata di sana, hutan mangrove di sana, dan wilayah-wilayah di sekitar situ, supaya perekonomian itu naik, teman-temanku sekalian. Dan Mas Den juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Akmal Malik ya, selaku PJ Gubernur Kalimantan, yang telah ya berpartisipasi dalam kerisauan masyarakat ya. Kemudian kemarin datang ke Pendopo Wali Kota Bontang pada Jumat 8 Desember ya, membuat suatu hal yang positif bagi netizen ya, bagi Pak Ambo atas rindunya kita dengan buaya Rizka, teman-temanku sekalian. Jadi ini harapan yang baik, suatu doa kita yang selama ini sudah terkabulkan, walaupun memang mungkin perlu proses dari Tabangjo ke relokasi, itu mungkin perlu beberapa waktu. Kita doakan saja Pak Ambo persiapan ya, mungkin memang perlu dan adanya hal-hal yang baru yang gak seperti dulu, tapi ini kan lebih baik ya, lebih baik gitu. Karena memang kalau udah berurusan dengan pemerintah itu Pak, memang ada syaratan-syaratan. Yang penting Rizka bisa kembali ke Bontang, itu aja dulu. Ya, sampai sini dulu teman-teman sekalian, lanjut di part berikutnya berita terbaru terkait buaya Rizka.